adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 29 Desember 2024, Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, Yusuf. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, cahaya Bapa, Maria perawan murni, dan Yusuf pengasuh setia yang pantas kami kagumi. Rumah tanggamu bersinar penuh jasa yang gemilang. Dari situlah memancar damai penuh kasih sayang. Semoga pesta hari ini menggerakkan hati kami untuk giat meneladan keluarga kudus Tuhan. Yesus yang patuh dan setia kepada ayah dan bunda, mulia dengan Allah Bapa dan Roh Kudus selamanya. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah berkenan memberi kami teladan hidup keluarga kudus. Bantulah rumah tangga kami semua untuk meniru kebajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga kelak kami menikmati kebahagiaan kekal sebagai anggota keluarga-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat memperingati Hari Keluarga, Hari Perkawinan Anda. Bagi yang belum dikarunia anak, tunggu, dan kalau memang tidak diberi, tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bagi kalian yang diberikan oleh Tuhan anak-anak,
jaga anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian. Contoh kehidupan keluarga kita adalah Yusuf, Maria, dan Yesus. Nah, bagaimana kiprah mereka? Bagaimana mereka membuat satu frame pendidikan. Yang pasti, hidup keluarga Yusuf dan Maria satu kata dalam mendidik. Satu, iman, harapan dan kasih yang terus menerus mereka geluti. Yang lain, Yusuf adalah seorang Yahudi, Maria pun sama. Maka mereka mempunyai tata adat. Adat yang mereka lakukan adalah apa? Sejak dulu, sejak zaman Musa, anak-anak di bawah 12 tahun itu merupakan tanggung jawab ibu. Dan apa tugas ibu? Tugas ibu sambil menimbang-nimbang bayinya menceritakan tentang sejarah keselamatan. Dan anak-anak boleh katakan harus sampai katam, habis. Sampai pada suatu hari mereka harus tahu Taurat. Dan tradisi Yahudi, setiap anak laki-laki langsung disunat. Sama seperti di Amerika saat ini. Kalau anak laki-laki langsung dikitan. Nah, dalam usia 12 tahun, seperti orang-orang kita Katolik, mempersiapkan anak-anak itu untuk menerima komuni yang paling kurang anak-anak itu harus mengerti tentang Injil, tentang siapakah Yesus, tentang sakramen-sakramen. Bagaimana hidup dalam keluarga secara etis, etika. Tahu doa kapan, makan kapan, tidur kapan, belajar kapan. Itu pendidikan. Maka dalam keluarga Yahudi sama. Anak harus mulai tahu umur 12 tahun tentang Taurat. Maka ada upacara yang namanya Bet Matuah. Bet Matuah itu adalah upacara menyucikan kitab Taurat yang kemudian anak-anak mulai belajar huruf, membaca Taurat. Yesus melakukan itu bersama dengan teman-teman sepermainan. Lalu mereka boleh bawa kemana? Ke bait Allah. Pada saat Bet Matuah itu upacara di sana. Nah, ketika dia berumur 12 tahun, tadi dalam tata aturan di bawah 12 tahun anak harus bersama ibu dan dituntut sama ibu. Ibu tanggung jawab. Tapi setelah dia berusia 12 tahun, anak ibu boleh pilih. Ikut ibu, ikut bapak. Kenapa? Setelah itu diserahkan kepada bapak. Anak 12 tahun ke atas mulai membantu bapak seperti Yesus membantu bapaknya tukang kayu. Nah, di sini kejadian dalam Injil disebutkan. Ibu Maria pikir dia tidak ada, anaknya pulang, ya bukan dengan papa. Papa Yusuf pikir dengan Mama Maria. Jalan-jalan. Jangan lupa jarak antara Nazaret tempat tinggal mereka ke Yerusalem itu sekitar 150 km. 2 hari perjalanan. Jadi ketika sudah sampai di rumah kaget. Loh, jamnya makan kok anak itu nggak ada. Kemana? Kemana? Halo, bersama Kak. Saya pikir bersama kamu. Saya pikir bersama kamu. Nah, itu misunderstanding. Bagi tanggung jawab, maka tidak ribut, tidak saling ribut, masalah. Enggak. Sekarang kita pergi kembali. Lebih capek. Tanggung jawab. Saudaraku terkasih, dalam mendidik anak, orang tua itu capek. Apalagi anak-anak semua masukin masa akhir balik, aduh mulutnya cerewet, sikapnya masa bodoh. Nah, itulah ujian tuh orang. Maria pergi dengan Yusuf mencari Yesus. Maka Maria bertanya, kenapa sih kamu begitu?
Lalu Yesus menerangkan kepada ibunya, "Ibu, bukankah aku harus tinggal di rumah ini?" Mari semua menyimpan dalam hati. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, ketika anak-anak berusia 12 tahun, ketika ditanya mau jadi apa, itu kamu tangkap. Kamu pegang itu kata-kata. Berulang-ulang ditanya yang itu lagi, menjadi apa? Menjadi pastor. Itu nanti anaknya itu akan jadi pastor. Menjadi ini, menjadi ini. Apalagi juga jadi apa? Jadi uskup. Ingat itu. Kata-kata itu doa. Maka umur 12 tahun itu anak-anak mempunyai gambaran ide tentang masa depan mereka. Maka orang tua perlu mendampingi seperti Yusuf dan Maria. Penuh kesabaran, dengan penuh pengertian. Banyak doa-doa pada saat seperti itu. Kenapa? Anak-anak ini adalah malaikat-malaikat. Mereka sedang mengukir mulai dengan huruf A sampai Z akan menuliskan riwayat dan cerita hidup. Mulai umur 12 tahun. Bagaimana Yesus bisa membuka kitab Taurat, bertanya jawab dengan para pemuka agama hebat, puji. Dan Yesus tahu etiket. Dia tidak marah-marah pada Maria. Tidak sok tahu, tidak sombong, tidak angkuh. Dengan seluruh kerendahan hati dia menerangkan kepada ibunya apa yang dia harus lakukan. Nah, inilah yang juga perlu ditanamkan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih dalam nilai-nilai etika kepada anak-anak rumah dengan doa-doa anak-anak dan juga dengan pekerjaan yang begitu bagus dengan hasil yang memuaskan dan setiap kali mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Bagaimana yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai contoh keluarga. Karena itu dalam Gereja Katolik, orang Katolik diberkati dalam sakramen perkawinan. Monogami tidak terceraikan, jagalah itu, dan hasilnya adalah buah kasih yang Anda mendapatkan dari Tuhan akan memberikan kepuasan dan kebanggaan. Kenapa? Pengorbanan yang sudah Anda lakukan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, akan menjadi sebuah keindahan. Nilai-nilai yang Anda tanam itu bernilai panjang dalam hidup. Karena itu keluarga atau ayah ibu menjadi teladan. Keluarga dan anak-anak mencontoh apa yang dilakukan oleh. Maka mari saudara terkasih, kita yang sudah diberikan oleh Tuhan karunia menjadi sebuah keluarga, pertahankan kekeluargaan ini, saudara yang cinta kasih, dan selalu menebarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan tebaran kebaikan-kebaikan itu akan dilanjutkan oleh anak-anak manakala kita dan kita. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh hidup berkeluarga. Dan dalam jatuh bangun, sakit, cemas, takut, buat hidup kehilangan pekerjaan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar keluarga kami dibersihkan dan tidak ada lagi perselingkuhan, ketidakjujuran, kekasih, membuat hati membara dan hati dari perjuangan itu yang akan menghasilkan hal-hal yang berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Kasih Bapa dan berkat kami, karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, selamat merayakan hari keluarga.